membahas unsur-unsur cerita pendek. Nah, sebelum belajar, Ibu pengen absen nih. Hari ini siapa aja sih yang nggak masuk? Karena kan Ibu baru nih di sini, jadi nggak tahu nih siapa aja nanti namanya. Yang nggak masuk ada 3 orang Bu. 3 orang. Siapa aja itu? Arya, Arya, Rita, Ali. Ali. Nah itu kalau Arya kenapa? Arya kehujanan Bu. Arya kehujanan. Jadi lagi Kalau putar baju. kalau Mita, Motornya mogok. kalau Ali kenapa? Katanya lagi bantu orang tuanya. Oke. Itu jadi memang nggak masuk hari ini ya, bukan berarti ya. Oke. Oke, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu ya. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Si Bu. Oke, Tesya boleh memimpin doa. baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada ini, kalau kita berdoa menurut saya dan juga keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Di sini kan yang akan Ibu pelajari, kita akan pelajari itu adalah unsur-unsur mengenai cerita pendek. Ibu pengen tanya deh, kalian tuh pasti punya kan pilihan sehari-hari kalian itu namanya cerita pendek. Bahkan dari dulu sampai sekarang itu pasti ada salah satu kenangan yang kalian masih ingat. Nah, coba dong Ibu pengen tuh kalian tuh kayak bercerita pengalaman apa sih yang kalian cerita pendek apa yang kalian ingat? Mulai dari Tesya coba. Kalau saya punya cerita waktu itu pernah dikejar-kejar anjing. Kenapa tuh? Coba boleh cerita. Kan waktu itu kan saya tinggal di kampung ya Bu ya. Iya. Saya tinggal di kampung, kampung saya itu di Palembang yang hampir kehidupannya itu hewan itu berkeliaran. Iya, betul. Sapi, kambing, semuanya Wow, berkeliaran. kampung banget ya? Iya. Nanti memang menjelang maghrib biasanya yang punyanya itu udah hafal sama hewan-hewan ternaknya sendiri. Oh. Jadi nanti dikirim ke bawa pulang ke rumah. Iya. Nah, pada saat itu memang posisi hampir maghrib, saya baru pulang ke rumah nenek saya, dan kemudian saya memandangin anjing nih, ada satu anjing. Mungkin anjing merasa terancam karena saya liatin, akhirnya dia mengejar-ngejar saya, tapi dia ngajak temannya itu guys kan dengan menggonggong gitu. Dan saya kejar-kejar, ternyata itu ada orang gitu, warga sekitar membantu saya, tapi saya sempat jatuh dulu ke dalam got karena memang ya memang tuh karena saya dikejar-kejar aja kan, saya mengejar biar gak digigit karena kan memang lagi itu bahaya banget. Betul. Ya makanya di situ saya agak sedikit trauma sama anjing gitu, mulai saya lihat maupun peliharaan. Biasanya kalau peliharaan memang udah agak jinak, tapi tetap saya trauma. Iya, betul. Cerita saya itu aja sih. Berarti cerita kamu itu alur manju ya? Coba Iya, kalau Raja. Bisa Aku- di-silent dulu HP-nya, aku- Tesya? aku silent dulu. Oke. Kalau saya pernah apa ya? Cerita yang mana ya? Baru Bebas mana aja yang kamu ingat dan kayak, oh ini cerita buat saya pribadi. Oh, saya pernah di kambing. Dililit kami. Ya, jadi saya bilang gitu di rumah saya ada kan jadi keluarga saya mau pulang, Lalu? terus beberapa hari sebelum pulang kan apa namanya di kambing kan dikasih makan. Iya. Terus saya dikasih makan, saya sambil disangin kan ada tali tubuh. Iya. Saya tuh pilih satu tali, Terus jadi kamu kambingnya jatuh? ngamuk, tapi dia ngeliat saya muter-muter gitu saya jatuh. Oh, kalian jatuh ya? Iya. Oke. Terus siapa tuh yang nolongin kamu? Nggak ada bos, saya lagi sendirian di kebun rumah saya. Terus kamu minta tolong? Enggak. Enggak, karena kambingnya mundur sendiri. Bentar sendiri. Oke. Nah, hari ini media pembelajaran kita itu melalui teknologi atau handphone atau laptop. Bagi yang membawa HP atau laptop boleh dibuka satu-satu. Ibu akan membagikan materi melalui grup kelas ya. Oke. Tolong dibuka halaman 9. Ini ibu akan membuka karena buku kita hari ini buku yang bahasa Indonesia yang sangat terbatas ya. Jadi ibu akan membagikan buku digital. Jadi kalian bisa belajar dimanapun kapanpun tanpa ribet membawa buku mana-mana. Nah, dalam cerita ini kan cerita pendek itu pasti ada yang namanya pengalaman pribadi, ada yang namanya cerita keluarga, cerita percintaan, bahkan di dunia ini bahkan kita tahu dan kita lupa itu cerita pendek mengenai apa? Cerita-cerita ini kan, cerita yang kisah-kisah Timun Mas, apalagi iya legenda itu kan. Oke.
coba masuk ke pembelajaran dulu ya. Nah, tujuan apa sih tujuan pembelajaran kita ini itu adalah kegiatan belajar yang diharapkan kalian ini dapat menganalisis unsur-unsur pembangun yang terkandung dalam cerita pendek dengan jujur, disiplin, dan kerjasama. Yaitu boleh dibaca halaman 9 yang pertama mungkin Raja, karena Raja laki-laki ya. Coba Raja, ya, di situ ada contoh buku cerita-cerita pendek. Nah Raja dibaca pengertian cerita pendeknya. Cerpen merupakan cerita atau kisah logis manusia dan tulisan yang dibuat dari cerpen yang biasa juga dinamakan prosa atau karangan fiksi, memiliki isi pesan yang hanya berfokus pada sebatas satu permasalahan atau konflik. Secara singkatnya, jalan cerita pendek hanya berpusat pada satu konflik saja. Dengan demikian, topik-topiknya juga terbatas antara 3 sampai 5 orang. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari 1. Unsur-unsur pembangun cerita pendek. 2. Menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Lalu Tesya dibaca pengertian cerita pendeknya. Yang nomor 1. Nomor 1, pengertian cerita pendek. Apakah kalian pernah mendengar ungkapan cerita yang dapat dibaca hanya sekali duduk? Dalam ungkapan ini dapat disebutkan bahwa cerita yang dimaksud adalah cerita pendek atau cerpen. Pada umumnya, cerpen bersifat fiksi atau rekayasa dan masalah yang terdapat dalam cerpen biasanya memiliki pesan tunggal. Di samping itu, ada berbagai macam karakter tokoh baik antagonis maupun protagonis. Nah, dari karakter tersebut maka dapat dipelajari hal-hal yang benar dan salah dari nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Itu. Boleh lanjutkan. Selain definisi di atas, ada beberapa pengertian cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih perbedaan cerpen dengan novel? Yo, ada yang bisa jawab? Kalau novel itu biasanya dia boleh lebih dari 10.000 kata. 10.000 kata. Biasanya apalagi kalau novel itu kata-kata memang kalangannya banyak ya. Oke, betul. Ada nilai tambahan yang Tesya ya. Yeay. Nah, menurut studi ini cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya menjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Nah, biasanya pun dalam video cerpen dalam film itu sangat beda ya. Kalau misalnya cerpen itu biasanya dibikin video tidak sampai lebih dari 15 menit. Sedangkan kalau novel atau itu kan bukan cerita pendek lagi ya, tapi itu banyak sekali konfliknya. Sedangkan kalau cerpen itu dia hanya menimbulkan satu konflik saja. Dan kalau misalkan novel, dia akan menjadi film biasanya seperti itu. Lalu ada beberapa ciri-ciri cerpen yang mesti dipahami agar kita dapat membedakan nih dengan karya tulis lainnya. Di antaranya itu memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari saja itu biasanya kan, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai tahap penyelesaiannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, biasanya kalian itu metode pembelajarannya yang lebih masuk itu apa? Kalau Tesya apa biasanya? Melalui visual kah atau pendengaran atau biasanya itu ditulis dalam cerita? Saya lebih visual sih. Visual, berarti kamu tuh sukanya menonton ya? Iya, nonton buku. Oke, kalau Raja? Sama visual. Visual. Jadi seperti ini, cerpen itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita saling curhat gitu. Misal, ibu curhat nih sama Tesya tentang kehidupan ibu, itu bisa dibantu dari cerpen karena menimbulkan satu konflik saja yang ibu ceritakan. Lalu kalau secara visual seperti yang di YouTube, lalu kalau misalkan kalian suka membaca buku, jadi cerpen itu tidak hanya dalam bentuk buku, tapi kehidupan sehari-hari pun itu bisa dibilang cerpen. Nah, lalu pemilihan katanya
ceritanya itu sangat sederhana seperti kehidupan sehari-hari saja, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Bersifat fiktif biasanya, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan terus, biasanya menggunakan alur cerita maju, dan membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk kalian nih yang suka mengisi waktu senggang, itu cocok banget cerpen tuh kayak kalian lagi jalan-jalan atau apa ya. Nah, unsur-unsur membangun cerita pendek itu ada 7. Yang pertama ada 2, yaitu pertama ada tema dan penokohan. Apa sih tema? Ada kan yang tahu tema nggak? Beda loh tema dengan judul. Boleh dibaca bukunya. Kalau menurut saya tema itu biasanya bagaimana menggambarkan cerita, misalnya temanya tentang kebahagiaan kah, kesedihan kah, gitu. Oke, kalau Raja, menurut Raja tema itu apa sih? Tema itu biasanya berbeda dengan judul. Ya, ini udah ngomong. Iya. Kalau menurut saya, tema itu sifat cerita. Iya betul. Kayak dua-duanya betul ya. Ya. Nah, dalam kata lain itu tema itu merupakan ide atau gagasan besar. Dulu nih sebelum kita membuat judul. Nah, gagasan itu yang melatar belakangi keseluruhan cerita di dalam cerpen. Tema menjadi sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, atau pendidikan sejarah perjuangan romansa persahabatan dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada penokohan. Nah, penokohan itu ada teknik analitik langsung. Lalu ada penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata bahasa tokoh, pengungkapan jalan cerita tokoh, dan penggambaran oleh tokoh lain. Lalu boleh dibaca Raja yang nomor 3, alur. Baik itu. Iya. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang dibentuk oleh hubungan sebuah benda ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen pun beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Iya. Lanjut, saya buat Tesya. Tesya yang baca Lata. Kata atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Kata dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif, akan berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Saya lagi ibu atau gimana? Oke, ini yang selanjutnya ibu aja ya. Gaya bahasa dalam cerita, pemberian bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Misal, ibu cerita sesuatu sama Tisha sama Raja ya. Pasti kan pasti di situ ada namanya suatu nada atau suasana persuasif misal. Jadi kita tuh kalau cerita nggak mungkin dong nada kita flat aja, biar kita semakin seru pasti ada yang namanya nada atau suasana persuasif itu kan. Nah, lalu di sini tuh penulis menggunakan bahasa cermat. Nah, dalam kita menggunakan novel, kita membuat novel itu tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu informal. Sebisa mungkin walaupun menggunakan kata-kata sehari-hari, kita harus menggunakan bahasa yang formal. Nah, dari sudut pandang itu digunakan rangkuman cerpen, baik itu orang pertama, kedua, ketiga, bahkan acap sekali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di dunia dia. Nah, itu biasanya kalian nanti itu akan menugaskan kalian itu membuat cerpen. Nah, ada beberapa tugas itu membuat cerpen. Kalian bisa memilih membuat video atau menulis, tapi menulis tidak lebih dari 1000 kata dengan temanya bebas. Lalu ibu tidak ingin kalian tuh ini ya, kalau membuat video minimal banget maksimal 15 menit. Lalu kalau misalkan kalian ingin membuat secara lisan itu juga boleh, dan tidak boleh lebih dari 15 menit. Lalu di cerpennya itu harus menggunakan ada yang namanya amanat. Jadi kalian tidak boleh membuat cerita pendek asal-asalan, tapi harus menggantung amanat
dalam cerita itu. Dan untuk lanjut yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Nah, ada latar belakang masyarakat. Nah, yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Dan yang kedua, latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Lalu yang ketiga ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik dalam adalah nilai agama, nilai sosial, nilai agama, dan lain-lain. Nah, dan di sini ibu akan menampilkan satu video cerita pendek. Nanti kalian ditugaskan hari ini menulis temanya. Jadi satu video itu kalian harus menulis tema, latar belakangnya itu apa, latar waktunya itu seperti apa, latar suasana, dan amanat yang disampaikan itu apa. Nanti dikumpulkan hari ini ya. Oke, ibu tayangkan video sebagai ini. Tahan talinya, Malik! Ya, aku sedang berusaha ini. Ya, tahan. Naikkan layar! Ya, ombak besar datang. Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar. Hahaha. Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di sebuah pulau. Angkat peti itu, kita akan menjualnya. Siap, Paman. Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat. Setiap hari harus berhadapan dengan badai, dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya, dan meninggalkan kehidupan seperti ini. Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh, kubur dalam mimpi-mimpimu itu. Lihat saja nanti. Berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar.
turunkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini. Baik, Tuan. Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang. Bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malin. Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo. Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malin? Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terfikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku. Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu? Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan. Tentu saja ada, Nak Malin. Putri sematawayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti. Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita menghadiri pernikahan Malin Kundang. Sungguh indah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini. Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Aba tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan Ama sudah lama meninggal. Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini. Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim. Apakah kau baik-baik saja, Nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana? Mande Rubayah adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang. Permisi, Tuan. Apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang? Malin Kundang? Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu Tuan mengenalnya. Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan. Tak mungkin itu. Mendengar ucapan orang itu, Mande Rubayah seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini.
Selang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mande Rubayah bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau. Bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubayah melihat sosok anaknya dari kejauhan. Malin, Malin anakku. Malin, Malin anakku. Akhirnya kau pulang, nak. Amak sudah sangat rindu. Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang. Maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku Malin Kundang. Sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ya, aku baru ingat. Dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini. Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut. Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda? Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu. Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar? Di tempat itu harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka. Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu. Kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Mande Rubayah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita. Malin! Malin, anakku. Kau benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar? Hah? Anak? Siapa itu, Uda? Perempuan jelek ini ibumu? Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah... Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya. Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak. Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal? Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini. Ya. Sungguh tega kamu, nak. Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya.
Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku. Malin, cukup nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil, Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian ke sana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam. Aduh, sakit, Ama sakit. Sang ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang. nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak. Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Paling saya Ama. Ibu juga, nak. Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu. Ayolah paman, aku ingin berlayar sepertimu. Sudah bosan aku hidup miskin. Anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelanmu. Aku tak takut paman. Izinkan aku ikut denganmu. Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini. Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu. Ama, Ambo ingin pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang. Tenanglah Ama, tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka. Tapi nak, Ama, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Ama. baiklah. Amak izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Amak akan selalu mendoakanmu. Terima kasih Ama. Di tanah seberang nanti aku akan kirimi Ama surat. Dengan berat hati, akhirnya Manderu Bayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu. Ama, sampai jumpa. Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu.
Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Mandirubaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu, orang yang telah melahirkanmu. Ya, betul. Tegas sekali kau, Malin. Ya, betul sekali kau. Tegas sekali kau, Malin. Kau tegas sekali kau. Sungguh tegas sekali kau. Kau sangat durhaka, Malin. Ya, betul. Kau tegas sekali kau. Kau sungguh tegas sekali, Malin. Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya. Ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini. Malin anakku. Malin anakku. Dilihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mandirubaya tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Di atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa. Ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini. Ombak besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang.
Kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin. Maafkan Malin, Ama. Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti. Tugasnya tuh kan tadi ibu bilang langsung tulis ya. Nah ibu mau nanya nih, tadi dalam cerita pendek Malin Kundang yang ibu tayangkan, temanya apa sih? Temanya itu apa? Kalau menurut saya, ibu berbuat durhaka sama orang tua. Betul, anaknya durhaka kepada orang tua ibu ya. Lalu yang kedua itu tadi ibu menjelaskan latar ya, latar belakangnya. Nah latar belakangnya itu adanya di mana? Adanya di Padang. Betul, dia dikutuknya menjadi apa? Batu. Nah itu dan di laut ya latar belakangnya itu. Pinggir pantai. Betul. Dan latar waktunya itu terjadi sore malam hari atau sebelum fajar. Sore ya sebelum fajar. Dan latar suasananya itu dia itu bahagia, menegangkan, menyedihkan atau marah. Kalau menurut saya mixed feeling. Jadi itu seperti apa? jadi ada menyedihkan juga, ada marah juga, ada benci juga. Betul. Nah, Kalau kalau menurut ibu apa? menurut ibu juga di situ ada menegangkan dan menyedihkan. Menegangkannya itu apa? Di luar dugaan, arah kata 7. Terus sudut pandang orang pertama itu apa? Sudut pandang pertama itu si Malin Kundang atau si ibunya? Si ibunya ya, betul. Nah, di tokoh dan penokohan itu si ibunya ini dia apa? Protagonis, antagonis atau apa? Menurut kakak Tisha? Menurut Tisha apa? Protagonis dan penyayang ya, ibunya ya, dan pemaaf. Lalu kalau misalkan si siapa? Si Malin Kundangnya itu apa dia? Menurut kakak Tisha? Pasti antagonis. Antagonis, pemarah dan durhaka. Lalu ada pihak ketiga nih, si apa tuh? Istrinya si Malin Kundang. Menurut Raja itu apa? Penghasut dan durhaka juga ya dia ya, yang membuat Malin Kundang menjadi durhaka kepada anaknya. Nah, gaya bahasanya itu apa sih yang digunakan
bahasa itu seperti majelis asosiasi atau perumpamaan, majelis metafora atau perbandingan, majelis hiperbola atau pernyataan yang terlalu berlebihan, dan majelis simbolik yang menggunakan simbol benda atau binatang. Nah, menurut Ibu, yang tadi seharusnya kita gunakan bahasanya itu ada majelis hiperbola, karena ada yang namanya pembentukan. Sedangkan di dalam dunia nyata ini tidak ada yang namanya pembentukan. Dan majas perumpamaan atau majas asosiasi seperti itu ya. Lalu kita apa sih amanat yang disampaikan kepada siswa tersebut? Jangan durhaka pada orang tua. Betul. Tapi dalam kehidupan dunia nyata, ketika seorang suami sudah menikah dengan istri, suami itu harus yang pertama membela istrinya, baru kedua walaupun kita membela istri, bukan berarti kita harus durhaka kepada ibu kita ya. Betul. Alur yang digunakan dalam cerita cerpen tersebut itu apa? Alur maju, mundur, atau maju mundur? Kalau maju mundur kayak saya ini ya. Iya, maju mundur cantik gitu ya. Terus alur apa yuk? Maju. Betul, alurnya maju karena dimulai dari si maling kundang itu kecil sampai si maling kundang itu sukses dan menjadi kaya, sampai juga menjadi batu. Nah, lalu Ibu di sini membacakan struktur kaidah teks cerpen. Nah, ya. Di sini ada struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang dibentuk oleh hubungan sebab akibat, ataupun secara kronologis. Secara umum dalam cerita terbagi menjadi beberapa bagian tersebut, yaitu ada pengenalan situasi cerita, ada pengungkapan cerita, ada menuju pada adanya konflik, puncak konflik. Nah, puncak konflik itu tadi seperti gini, pengenalan situasi cerita. Pasti di cerita yang maling kundang tadi itu terdapat situasi yang pedesaan seperti itu ya, suasana tradisional. Lalu ada pengungkapan peristiwa. Nah, peristiwa apa sih yang terjadi? Mulai dari si maling kundang merantau ke kota sehingga mendapatkan putri raja. Lalu menuju adanya konflik nih, menuju adanya konflik di mana si maling kundang ini dia mulai lupa dengan ibunya. Lalu puncak konfliknya itu apa? Ketika ibunya murka dan mengutuk si maling kundang, dan penyelesaiannya itu apa? Jadi batu. Menjadi batu. Betul. Ibu Apa? bolanya itu maling kundang durhakanya karena apa, Bu? Maling kundang itu durhaka karena dia tidak mau Apa aja? Ya, tahu kamu kan nontonin nonton video kasih simak nih. Iya nih, pasti dari Jadi lagi ngomongin saya, Bu. maling kundang itu dia durhakanya itu karena dia tidak mengakui ibunya, karena maling kundang itu malu dia mempunyai putri seorang raja, istri putri seorang raja, lalu ibunya itu hanya seorang ibu orang miskin. Nah, ketika dia sudah menjadi jaya di luar kotanya, dia sangat malu mengakui ibunya, sehingga dia durhaka kepada ibunya. Nah, itu nanti untuk kalian semua ya. Kalau kalian sudah sukses, kalian sudah jaya nanti di masa dewasa kalian, jangan durhaka kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita ini hanya lulusan SD, SMP, atau SMA, bukan sarjana, tapi yang namanya orang tua kita harus tetap hormat. Jangan sedih aja, pasti keluarga seperti itu ya. Saya suka durhaka, Bu. Wah, iya terlihat dari mukanya. Saya bingung Bu. Apa kenapa? Tadi pasar mata pelajaran capek kenapa jadi titik apa jadi kata-kata mutiara Bu? Iya, karena kan seorang guru profesional di sini ibu cerita ya. Ibu tuh di dalam guru itu ada namanya guru profesional, di mana seorang guru itu tidak hanya harus fokus mengajar, tapi harus mengasih kata-kata motivasi dan kata-kata mutiara sehingga anak-anak menjadi motivasi gitu ya, seperti itu. Nah, oke, boleh jangan berisik ya. Lalu di sini ibu untuk tadi tugasnya ibu akan membagikan kalian tugas membuat video. Kalian ingat tugasnya apa? Menulis di Word dengan bahasa kurang lebih dari 10.000 kata, atau kalian membuat video
atau kalian membuat Canva juga bisa. Jadi gini, kalau Canva itu kalian membuat beberapa potongan gambar, tapi kalian maju ke depan, kalian yang bercerita. Saya mau tanya. Word aja, oke. Dengan keadaan dengan syarat-syarat seperti tadi ya, ciri-cirinya ya, tidak lebih dari 10 kata, ada satu konflik saja, lalu tidak boleh ada penokohan 1 2 3 orang, dan dia jika dilihat tidak benar ya. Bu, berarti kalau saya kan tadi visual ya, Bu, saya lebih suka video. Berarti kalau video saya maksimal 15 menit, Bu. Iya, maksimal 15 menit dan tidak boleh lebih dari 15 menit ya. Berarti saya bikin videonya hanya muka saya aja, Bu ya. Cerita atau memang Oh, kalau kamu bisa ngedit video kartun, kamu bisa buat video. Jadi atau kalau kamu punya cerita pendek, kamu bisa bercerita. Tidak boleh lebih dari 15 menit, tapi di balik video ataupun di tulisan Word itu kalian dalam cerita kalian harus mempunyai amanah yang memberikan pesan dan kesan dari cerita kalian tersebut. Dan cerita yang dibuat itu tidak boleh sama persis dengan teman-teman kalian, harus dari pengalaman pribadi ya. Nah, lalu atau ibu akan membuat kelompok, 2 kelompok secara berbeda mempresentasikan. Jadi kalian bisa sendiri-sendiri atau berkelompok. Kalian akan pilih mana? sendiri aja deh, Bu deh. Soalnya memang berhubung teman-teman juga banyak yang masuk. Baik, boleh. Aku tunggu jalan lagi Bu. Oke, boleh seperti itu. Dan ibu akan sebelum ibu tutup, ibu membuat rangkuman dulu ya. Nah, rangkuman itu adalah cerpen adalah karya prosa yang berupa gagasan, pikiran, dan pengalaman dalam rangkaian peristiwa yang terjadi menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri, dalam latar dan alur peristiwa dalam cerita berwujud berhubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Cerpen memiliki 2 unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika dibayangkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik dalam komponen-komponen bangunan tersebut, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Tapi secara tidak langsung unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Lalu yang ketiga, struktur cerita pendek meliputi pengenalan, konflik, puncak konflik, penurunan, dan penyelesaian. Dan yang terakhir adalah kaidah dan kebahasaan adalah ketentuan dari segi kebahasaan yang harus ada pada cerita. Lalu sebelum ibu tutup lagi, ibu ingin kalian mengerjakan soal di halaman 17 ya nak. Jangan itu ada di halaman berapa ya? Oh, ada di halaman 14 itu ada contoh cerita pendeknya, dan kerjakan soal di halaman 17 ya. Dia menggunakan bahasa apa, sudut pandang apa, amanat apa, latar, alur, tokoh, dan temanya apa. Oke, ibu tutup hari ini. Apa hari ini ada belum jelas? Berarti tugas kita 2 ya, Bu ya? Ya, tugas kalian 2 yang ibu kirim di buku digital. Tugas digital itu kalian nanti kirim melalui WhatsApp satu-satu di lewat grup kelas saja. Lalu yang video nanti kalau ada yang membuat video seperti Tasya dikirim link YouTube-nya. Lalu seperti si Raja dia mengirim melalui PDF di grup PDF ya. Oke, itu Deadline-nya deadline-nya sebelum kita bertemu lagi hari apa? hari Rabu. Hari Rabu, berarti hari Selasa minggu depan sebelum ibu mengajar kembali itu sudah deadline ya. Ibu tidak mau mengumpulkan di hari yang sama, oke? Oke, ibu akhiri. Jika ada yang masih kurang paham bisa melalui ibu nanti ditanya langsung di luar kelas atau melalui WhatsApp. Baik, kita sebelum menutup kita doa kembali. Coba Tasya pimpin lagi doanya. Baik, untuk hari ini kelas alhamdulillah sudah berbagi maksimal ya, yang baik. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bermanfaat. Amin. Berdoa di persilakan. Saya baik anak-anak, ibu pamit undur diri. Silakan dilanjut
pembelajaran yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.